Halo, perkenalkan nama saya David Pustin Oliver dengan NIM 2301223. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, dan melakukan pengelolaan peluang pasar sebagai salah satu tugas dari mata kuliah entrepreneurship pertama, di mana terdapat 3 table of contents. Yang pertama itu bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Bab pertama pendahuluan, kita akan masuk ke bagian introduction, yaitu dunia bisnis berkembang pesat sebagai pilar utama ekonomi global, mencakup inovasi, pemasaran, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Identifikasi peluang bisnis menjadi langkah awal parenting, muncul dari perubahan sosial, kemajuan teknologi, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Riset pasar membantu memahami tren dan perilaku konsumen untuk menemukan ide kreatif berpotensi besar. Setelah peluang diidentifikasi, pengelolaan optimal dan aspek finansial, operasional, dan manajerial diperlukan agar ide bisnis terwujud efektif. Dengan strategi tepat, peluang bisnis menghasilkan keuntungan sekaligus berdampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan. Kita masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pengelompokan gagasan ataupun ide dari perusahaan tertentu? Kedua, apa saja yang bisa dikatakan sebagai peluang-peluang untuk bisnis? Ketiga, bagaimana cara meminimalisir waktu pada saat melakukan riset di pasar untuk menentukan peluang bisnis? Dan yang keempat, apa saja faktor ataupun cara yang harus dilakukan untuk melakukan pengelolaan pasar? Kita masuk ke bagian tujuan. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam mengenai peluang bisnis bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan dan kemauan mahasiswa untuk mencari peluang bisnis, mengajarkan kepada mahasiswa cara efektif untuk melihat peluang bisnis, keempat, menjelaskan pengelolaan peluang bisnis kepada mahasiswa, dan kelima, mendorong mahasiswa agar kreatif dan inovatif terhadap peluang bisnis. Kita akan masuk ke bab kedua, yaitu membahas mengenai pembahasan. Poin pertama, kita akan mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Di sini kita menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis yang terus berkembang, peluang usaha menjadi kunci bagi para mahasiswa dan calon wirausaha untuk meraih kesuksesan. Peluang usaha adalah kemungkinan atau potensi untuk memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada, yang dapat memberikan keuntungan finansial dan pertumbuhan jangka panjang. Berikut ini adalah cara mencari dan mengidentifikasi peluang usaha yang menjanjikan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Yang pertama, pemahaman tentang pasar dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, identifikasi permasalahan sosial. Yang ketiga, analisis persaingan. Keempat, tinjauan industri dan tren bisnis. Kelima, evaluasi potensi pasar. Keenam, memahami risiko dan pengelolaannya. Dan ketujuh, perhatikan perkembangan teknologi. Pada bagian kedua, kita akan menjelaskan mengenai penelitian lapangan. Di sini menjelaskan bahwa dalam penelitian lapangan, langkah pertama adalah melakukan observasi untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi, yang dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengusaha, calon pengusaha, dan ahli ekonomi berpengalaman. Dengan teknik purposive sampling, peneliti memilih subjek yang relevan untuk mendapatkan informasi signifikan terkait peluang usaha. Penelitian ini juga mencakup analisis usaha baru yang berhasil dan gagal, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tren yang berguna dalam mengembangkan ide bisnis. Penggunaan teknologi dan analisis data sangat penting untuk memperoleh informasi mendalam mengenai potensi pasar. Dengan demikian, peneliti lapangan menjadi alat efektif dalam mendukung identifikasi peluang bisnis dan pengembangan strategi untuk mencapai keberhasilan di pasar. Pada poin yang ketiga, kita menjelaskan mengenai definisi ide bisnis, yaitu ide bisnis adalah gagasan atau konsep yang diusulkan untuk menciptakan usaha yang memenuhi kebutuhan pasar atau memecahkan masalah yang ada. Ini merupakan respon individu atau organisasi terhadap tantangan dalam lingkungan sosial dan ekonomi, serta langkah awal untuk mengubah kreativitas menjadi peluang usaha konkret. Secara spesifik, ide bisnis adalah rancangan produk atau cara baru yang menawarkan inovasi dan nilai tambah bagi konsumen. Dalam dunia kewirausahaan, ide bisnis penting untuk mendorong pengusaha dalam kegiatan bisnis dari produksi hingga distribusi. Agar dapat bersaing secara efektif, ide bisnis harus memiliki elemen keunikan yang membedakannya dari kompetitor. Oleh karena itu, pengembangan ide bisnis yang baik menjadi kunci untuk menciptakan usaha yang sukses dan berkelanjutan di dunia kompetitif. Pada poin keempat, kita akan mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis, yaitu adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses perkembangan usaha.
Ide bisnis tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari berbagai sumber yang dapat memberikan inspirasi bagi calon wirausahawan. Sumber-sumber ini biasanya terkait dengan kebutuhan pasar, pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Dengan memahami dan mengelola sumber-sumber tertentu, pelaku usaha dapat menemukan gagasan yang relevan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi peluang bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa sumber utama ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ketiga, hobi dan minat. Keempat, pengalaman pribadi. Kelima, observasi dan riset pasar. Keenam, jaringan dan relasi. Dan ketujuh, perkembangan teknologi. Pada poin berikutnya, kita akan menjelaskan bahwa pentingnya membangun ide bisnis. Ini adalah langkah krusial dalam proses kewirausahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu usaha. Ide bisnis yang solid tidak hanya menjadi fondasi bagi pelaksana strategi bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai pemandu dalam pengambilan kebutuhan dan inovasi di masa depan. Pentingnya membangun ide bisnis terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar, menciptakan nilai tambah, serta memberikan arah yang jelas bagi pengembangan usaha. Pentingnya membangun ide bisnis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu dasar untuk inovasi dan kreativitas. Di sini menjelaskan bahwa ide bisnis yang baik berfungsi sebagai pendorong inovasi, memungkinkan pengusaha untuk menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan berpikir kreatif, pengusaha dapat menemukan solusi yang unik dan relevan di pasar. Pada poin kedua, menjelaskan identifikasi peluang pasar. Dengan poin ini menjelaskan bahwa membangun ide bisnis